manusia lama vs manusia baru. Mari kita pertama-tama membuka Kolose pasal 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, gambar penciptanya. Sebelum saya bicara lebih jauh, saya akan perkenalkan satu istilah. Istilah ini namanya unseen reality. Unseen itu artinya tidak kelihatan, reality itu adalah realitas, fakta, kenyataan. Di dalam hidup kita ini, saudara-saudara, ada fakta, nyata, kenyataan, realitas, tetapi kita tidak bisa melihat. Salah satunya adalah realitas sejarah. Realitas sejarah ini kita tidak lihat, saudara. Sekian tahun yang lalu ada tokoh namanya Gajah Mada, Hayam Wuruk, Diponegoro, dan sebagainya, tokoh-tokoh sejarah. Dan masih banyak tokoh-tokoh sejarah yang lain, Napoleon dan semuanya. Kita nggak pernah lihat, bukan? Betul? Patungnya aja. Tapi apa benar itu? Tapi kita tidak pernah mempertanyakan. Karena kita tahu itu realita, itu kenyataan. Berikutnya, ada yang namanya realita fisika. Apa realita fisika itu? Banyak, saudara. Kalau saudara belajar masih ingat di pelajaran sekolah, saudara tentu tahu bahwa semua ini ada namanya gelombang. Suara saya bisa terdengar sampai di telinga Bapak Ibu Saudara, itu ada gelombang suara. Lampu nyala, itu ada gelombang cahaya. Dan di dalam ruangan banyak sekali gelombang. Bukan ribuan, bukan ratusan ribu, mungkin jutaan. Ada gelombang radio, ada gelombang televisi. Dan jangan lupa ada gelombang handphone, saudara. Kita tidak pernah melihat. Ada yang pernah melihat gelombang suara? Tidak pernah, bukan? Ada yang pernah lihat gelombang cahaya? Ada yang pernah melihat gelombang handphone? Kita tidak pernah lihat. Tidak nampak, tapi itu nyata. Nyata. Saya katakan di sini ada gelombang ribuan channel televisi. Kalau kita bawa televisi kita connect dengan wifi yang super canggih. Mungkin kita bisa nangkap siaran-siaran TV di seluruh dunia. Ya, itulah namanya realita fisika. Masih banyak, saudara-saudara. Nyata, tapi tidak nampak. Nah, sekarang yang ketiga, saya akan bawa saudara untuk mengerti. Ada namanya realita rohani. Realita rohani itu juga sama, nyata, itu fakta, tapi tidak nampak karena itu di alam roh. Kita tidak bisa melihat apa itu keselamatan, apa itu dosa. Manifestasi dosa kita lihat, pembunuhan, penipuan, korupsi. Tapi dosa itu gimana sih? Tidak ada, bentuk nyatanya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah realita rohani. Kenyataan rohani, fakta rohani yang berdasarkan firman Tuhan yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah layu, yang bertahan sampai kekal. Itu realita rohani yang akan saya sampaikan, yaitu tentang manusia lama dan manusia baru. Nah, sekarang kita mau melihat apa sih manusia lama itu. Dalam Greka, bahasa Asria kita dipakai kata palaios anthropos. Anthropos itu manusia, palaios itu artinya lama, usang. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dipakai kata tabiat lama. King James memakai kata old man, manusia lama. New International Version memakai kata old self, aku yang lama. International Standard Version dipakai kata old nature, kodrat yang lama. The Message, dia memakai istilah old way of life, cara hidup yang lama. Dan terakhir NIRV memakai kata what we used to be, kita yang dulu. Jadi saudara-saudara, inilah manusia lama itu.
dalam terjemahan berbagai Alkitab. Dan kalau kita simpulkan, maka manusia lama itu adalah kodrat nature kita. Kodrat atau tabiat dosa yang kita warisi lewat kelahiran alamiah kita. Semua orang, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua keturunannya yang lahir, dia membawa nature dosa ini. Tabiat dosa, kodrat dosa ini. Itulah sebabnya, maka manusia itu memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Karena manusia lama itu tunduk kepada hukum dosa. Dia tunduk, dia tidak bisa apa-apa. Dia adalah hamba dan dosa itu adalah tuannya. Sebab itu manusia lama ini, dia punya kecenderungan dan membawa manusia seutuhnya kita ini, tabiat dosa ini membawa kita untuk lebih mudah, lebih senang, lebih suka berbuat dosa. Tidak ada orang mengajari anak kecil berbohong, tapi anak kecil itu bisa bohong. Tidak ada orang mengajari anak kecil mencuri, tapi dia bisa mencuri uang ayahnya. Mengapa? Coba kita baca Kejadian pasal 6 ayat 5. Ini zaman Nuh. Dikatakan apa? Tuhan melihat kejahatan manusia itu sudah sangat besar. Mengapa? Kecenderungan hatinya bukan kepada yang baik, tapi membuahkan kejahatan. Dosa lahir. Nah, akibat daripada adanya manusia lama, bercokolnya manusia lama di dalam diri kita, apa yang terjadi? Kita tidak melakukan apa yang kita mau lakukan. Apa yang mau kita lakukan? Saya percaya pada umumnya orang itu ingin berbuat baik. Amin ya. Apalagi kalau orang itu sudah mengenal Tuhan, sudah percaya Tuhan, maka pasti dia ingin berbuat baik. Tapi apa yang terjadi? Karena adanya manusia lama ini, maka keinginan ada berbuat baik, tapi yang muncul adalah yang jahat. Yang muncul adalah dosa. Sebenarnya yang terjadi karena manusia lama ini, saudara-saudara, masih menguasai. Dan pergumulan ini adalah pergumulan setiap manusia. Coba kita baca pergumulan ini di dalam Roma 7 ayat 21 sampai 24. Saudara bisa melihat di sini, ternyata pergumulan itu bukan pergumulan Anda dan saya saja. Bahkan Rasul Paulus sendiri bergumul. Saya bacakan. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Dan dia berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi inilah pergumulan manusia, saudara-saudara. Mungkin juga pergumulan Anda, pergumulan saya. Ingin berbuat yang baik, ingin melakukan yang benar, tapi yang keluar malah yang gak baik, yang gak benar. Apakah Tuhan ingin hidup kita demikian? Tentu tidak. Sebab itu tidak ada cara lain, manusia lama ini harus disingkirkan. Manusia lama ini harus dimusnahkan. Manusia lama ini harus dilepaskan dari kehidupan kita. Sebab tanpa itu tidak ada cara lain. Tidak ada yang bisa diperbuat oleh manusia. Karena markas dosa itu masih di dalam kehidupannya. Base camp-nya dari dosa itu masih ada dalam hidup manusia. Akar dosa itu masih bercokol. Itulah sebabnya harus benar-benar disingkirkan, dicabut sampai akar-akarnya, kira-kira gitu. Lalu caranya bagaimana? Alkitab memberitahu kepada kita, saudara. Hanya ada satu cara menyingkirkan, mengenyahkan, mematikan, menanggalkan ayat pokok kita tadi. Manusia lama, yaitu lewat baptisan air. Alkitab, firman. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan sudah memberitahu caranya simple, tapi harus diterima dengan iman. Yaitu lewat yang namanya baptisan air. Mengapa demikian? Coba kita baca ya. Roma 6 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan
bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, perhatikan ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Makanya salib itu kita tidak boleh lupa, itu dasar dari segalanya. Tempat berpijak. Hanya satu cara kita bisa lepas sama sekali dari hidup kita ini. Kalau kita mati. Tidak ada lain cara. Pemisahan total hanya terjadi pada saat kematian. Tuntas. Oleh sebab itu ininya caranya Tuhan. Mematikan, memisahkan kita dengan manusia lama. Yaitu kita harus dibaptis. Karena waktu kita dibaptis, disitulah manusia lama kita dikubur. Dan kita bangkit itu dari air, benar-benar kita manusia baru seutuhnya. Jadi itu baptisan air itu penting. Dan saudara harus mengerti kebenaran ini. Jadi baptisan air itu bukan cuma lambang. Saya katakan memang lambang kematian dan kebangkitan. Di satu pihak itu adalah lambang. Tapi ada sesuatu lebih dari sekedar lambang. Di situ ada yang memang mati dan dikubur di situ. Bagian dari hidup kita. Yang mati dan dikubur di situ. Itulah manusia lama kita. Tabiat dosa kita. Nature of sin ini. Kodrat dosa ini. Aku yang lama, yang dikuasai oleh dosa. Itu dikubur di situ sehingga benar-benar kita terlepas dari manusia lama ini. Dan kita hidup dalam manusia yang baru seutuhnya. Amin, saudara. Ini fakta rohani loh ya. Bukan masalah perasaan saudara. Ini fakta, realita yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika seseorang dibaptis, dia menguburkan manusia lamanya di situ. Kita bersyukur buat kebenaran ini. Dan apa dampaknya? Orang yang sudah dibaptis tidak dikuasai lagi oleh dosa. Dosa tidak berkuasa lagi. Kenapa? Dosa tidak ada tempat berpijak sekarang. Dia mau berpijak kemana? Manusia lamanya udah hilang. Karena dosa itu masuk lewat manusia lama ini. Ketika kita dibaptis, manusia lama kita dikubur di situ. Kita hidup dalam manusia baru. Kita bukan lagi dikuasai oleh dosa. Kita bukan hamba dosa lagi. Makanya di dalam kitab Roma, Paulus menulis, sekarang kamu hamba Kristus. Kamu harus tunduk kepada Kristus. Sebab itu jangan hidup dalam dosa. Kita bisa berbuat dosa. Sebelum kita sempurna, kita masih bisa berbuat dosa. Kita bisa juga jatuh dalam dosa. Tapi kita jangan hidup di dalam dosa. Artinya jangan menjadikan dosa itu lifestyle kita. Gaya hidup lain. Ada orang bisa dosa, tapi dia segera bangkit. Dia terus rindu. Dia terus minta kepada Tuhan kekuatan. Dan dia terus menang. Kadang kalah sedikit, menang lagi. Tapi ada orang yang masih senang berkubang. Masuk lagi berkubang dalam dosa. Itu lain. Dan saya mau katakan, orang yang sudah dibaptis tidak seharusnya dia hidup dalam dosa. Karena dia sudah bebas, dia sudah merdeka. Kenapa mau dijajah lagi? Nah, coba kita baca apa yang firman Tuhan katakan di dalam Roma 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun? Nah ini bertekun, ini udah lifestyle ini. Bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Mungkin ada hati yang berpikir, toh Tuhan itu penuh kasih. Saya berapapun dosa, saya segelap apapun, Tuhan akan ampuni. Paulus bilang, no. Bukan begitu caranya. Ayat 2, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Bukankah manusia lama itu sudah dikubur? Bukankah tabiat dosa itu sudah dilepas? Kenapa kita masih mau hidup di dalamnya? Kenapa?
jawab sendiri. Jadi ini saudara, kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Makanya ketika saya renungkan, kita seringkali berkata, Tuhan melepaskan saya dari dosa. Ada dua kebenaran di sini. Yang pertama, itu artinya Tuhan mengampuni dosa kita. Tapi kita jangan lupa, bukan cuma ini toh. Bukan berarti, kalau kita dilepaskan dari dosa, berarti dosa kita dianggap nol. Utang kita dianggap nol. Bukan begitu. Itu juga benar. Tapi bukan itu toh. Tapi ada kedua yang Tuhan lakukan, yaitu dia apa? Mencabut akar-akar dosa ini. Dia benar-benar sampai tuntas. Dia ambil manusia lama, dia makamkan, dia kuburkan, mati sama sekali. Jadi inilah yang Tuhan lakukan. Kalau cuma satu, cuma diampuni dosa, tapi akar dosa masih ada, orang itu tidak bisa. Nanti sebentar lagi balik lagi, sebentar lagi balik lagi. Jadi Tuhan benar-benar melakukan itu sempurna. Pekerjaannya sempurna. Karyanya sempurna. Saya akan akhiri dengan beberapa lambang-lambang dalam Alkitab. Mudah-mudahan dengan lambang-lambang ini kita semakin jelas. Pertama, ada satu kisah dalam hidup Yakub. Setelah dia mengalami liku-liku, berbagai macam masalah, persoalan, akhirnya Tuhan ngomong kepada Yakub, kamu harus balik ke Betel, tempat di mana engkau bertemu dengan aku. Dan Betel itu artinya Bait El, Bait Allah, rumah Allah. Kamu harus balik, dirikan mezbah bagiku di Betel. Yakub taat, dia bawa keluarganya, dia persiapkan untuk balik. Tapi ada satu yang dia lakukan sebelum dia balik ke Betel, yaitu apa? Dia preteli semua, berhala-berhala yang dari emas, berhala perak, pokoknya yang berbau berhala, termasuk anting-anting dia preteli, kemudian dia tanam di satu tempat, di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Yakub harus mengubur yang lama, baru dia bisa mendirikan mezbah di Betel. Hidup kita pun saudara-saudara, kita mau mendirikan mezbah bukan? Jadikan aku mezbah doamu, itu kerinduan kita bukan? Sebelum kita bisa menjadi mezbahnya Tuhan, kita harus kubur itu. Kita tanam semuanya. Kita tinggalkan di situ. Kalau sudah dikubur jangan dibongkar lagi. Banyak orang udah dikubur, manusia lamanya dibongkar lagi. Dan contoh yang sehubungan dengan ayat pokok kita, Paulus salah satunya dia memakai istilah menanggalkan. Menanggalkan manusia lama, memakai manusia baru. Dan inilah yang kita lihat dalam kehidupan Bartimeus. Sebelum dia menerima mujizat dari Tuhan, matanya dicelikkan, dia harus rela menanggalkan bajunya. Jubahnya yang sudah menemani dia nggak tahu berapa tahun, mungkin puluhan tahun untuk mengemis. Jubah itu bagian dari dirinya, dia harus rela copot. Dan harus dicopot, kenapa? Jubah itu bau saudara-saudara. Nggak pernah dicuci, compang-camping mungkin. Apa kita mau pakai kayak gitu terus? Itulah profil manusia lama. Yang compang-camping, yang tidak bagus, tidak elok, yang sudah bau, yang kotor. Masa kita mau pakai terus? Mari kita tanggalkan. Nah saudara, sampai di sini mungkin saudara, aduh kalau gitu saya mau baptis ulang. Nah, tidak perlu. Yang sudah dibaptis nggak perlu. Soalnya beberapa kali orang datang, Om saya boleh baptis ulang. Kenapa baptis ulang? Ya dulu saya tidak ngerti Om. Tidak perlu saudara. Saudara yang sudah dibaptis selam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak usah dibaptis ulang. Baptisan itu harus selam. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang perlu kita lakukan, 3 ini saudara-saudara. Pertama, kita harus percaya. Percaya kebenaran firman, kita harus percaya dulu. Percaya kepada realita rohani ini. Percaya kepada kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa pada saat kita dibaptis, manusia lama kita sudah dikubur di sana. Itu manusia lama, kuburan. Saudara harus percaya. Yang kedua, saudara kita harus akui, kalau perlu dengan mulut lidah kita harus akui. Aku manusia baru, aku bukan hamba dosa. Saudara kalau perlu tiap pagi saudara begitu bangun, nanti sudah habis mandi, saudara mengaca, sambil menyisir, saudara bilang, aku manusia baru. Aku itu hubungannya dengan pengakuan lidah. Kan firman Tuhan juga ngomong, hati percaya, lidah mengaku. Ada kuasa. Dan yang ketiga saudara-saudara, hidupi, hayati. Artinya apa? Alami itu. Saya seringkali digoda teman-teman, kalau makan bersama atau apa, ya kadang-kadang mereka, wah kalau ini dokter pasti sehat. Saya pikir-pikir kayaknya nggak terlalu berkorelasi.
Memang kalau dokter itu tahu tentang kesehatan, tapi kalau kita tidak praktekkan juga sama, bukan? Betul nggak, saudara? Tahu kalau ini tidak boleh dimakan, tahu kalau ini tidak baik, kalau ini. Tapi kalau kita semua kita makan, ya sama aja, saudara, ya toh? Nah, saya berharap biarlah kebenaran ini bukan cuma sampai di pengetahuan, tapi mari kita hayati itu dalam hidup kita. Kita hidupi kebenaran ini. Kita izinkan Roh Kudus menolong kita untuk mengalami kebebasan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara-saudara, mari kita baca satu ayat. Ayat terakhir, inilah yang harus kita lakukan. Ya, baca dulu bagian awal atas itu terjemahan ini, lalu bagian bawah itu bahasa Indonesia sehari-hari. Coba atas dulu, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ini tadi memandangnya, mengakui kita. Memandangnya apa? Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. 2, 3. Kalian harus juga menganggap dirimu mati terhadap dosa, tetapi hidup dalam hubungan yang erat dengan Allah melalui Kristus Yesus. Ya, inilah pesan firman Tuhan, saudara. Kita sudah terima kebenaran, sedang kita harus percaya itu, kita akui itu, dan kita hidupi itu. Dan pesan terakhir, saudara-saudara, yaitu kita yang sudah dibaptis. Saya yakin banyak yang sudah dibaptis, ya. Adalah, ayo kita baca sama-sama aja. 2, 3. Kita yang sudah dibaptis adalah manusia-manusia baru di dalam Kristus. Hiduplah sebagai manusia baru yang bebas dari dosa dan jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dipermuliakan.